Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7 Perumpamaan Kota Gaib. Sin Fasyang, episode 1017. Membangkitkan 4 ikral agung untuk membebaskan semua makhluk. Pada awal, ingin meninggalkan kehidupan berkeluarga, Buddha membangkitkan 4 ikral agung, bertekad untuk menyelamatkan semua makhluk dalam kesulitan, bertekad untuk menghapus rintangan dari delusi pada semua makhluk, bertekad untuk mengakhiri pandangan sesat pada semua makhluk, bertekad membebaskan para makhluk dari roda penderitaan. Sudah diketahui, Maha Kewelas Asihan Buddha tidak tega melihat penderitaan para makhluk. Demi para makhluk meninggalkan kehidupan berkeluarga, juga demi para makhluk melakukan pelatihan diri. Kita sudah seharusnya memahami Buddha datang ke dunia hanya untuk menampakkan wujud, untuk menunjukkan beliau datang ke dunia. Kalau tidak, Buddha sejak masa tanpa awal dulu, sebelum kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya, sudah melakukan pelatihan diri tanpa henti, tercerahkan tanpa henti, membimbing para makhluk di dunia tanpa henti. Kali ini, lebih dari 2000 tahun lalu, Buddha Sakyamuni terlahir di kerajaan Kapilawastu. Pada awalnya, beliau bertekad meninggalkan kehidupan berkeluarga, karena melihat berbagai macam wujud penderitaan para makhluk, terutama banyaknya kegelapan batin dan noda batin para makhluk. Juga pada zaman itu, masalah agama sangat rumit. Sebenarnya, mana yang merupakan jalan pencerahan sejati? Tidak ada yang memahaminya. Jadi, Buddha mengawali dengan meninggalkan kehidupan berkeluarga, melatih diri mencapai kebudaan. Pada akhirnya, sampai tingkatan nirwana dan sebagainya. Sebenarnya, agar semua orang mengetahui Buddha mencapai kebudaan di dunia, inilah penampakan Buddha. Menampakkan wujud seperti ini, datang ke dunia dan meninggalkan kehidupan berkeluarga. Ini dinamakan menampakkan wujud menjadi monastik. Wujud di dunia mulai dari sejak beliau masih kecil, pandangan terhadap hidup sehari-hari sudah berbeda dengan orang biasa pada umumnya. Buddha sangat suka meneliti kehidupan, meskipun tinggal di istana, menikmati semua jenis kesenangan hidup, tapi yang diteliti semua justru adalah penderitaan. Kehidupan kenapa begitu banyak penderitaan? Penderitaan lahir, usia tua, sakit dan mati. Menderita karena berpisah dari sesuatu yang menyenangkan. Menderita karena berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Menderita karena keinginan yang tidak tercapai. Kehidupan ada tubuh, beragam kerisauan, penderitaan tubuh dan batin, dan lain-lain. Beliau mulai merenungkan, kenapa banyak perbedaan di antara 4 kasta? Sama-sama adalah manusia, kenapa berbeda? Beliau punya banyak pertanyaan kenapa. Oleh karena itu, beliau berniat untuk selidiki lalu membuat 4 ikrar agung. Berharap benar-benar dapat melepaskan para makhluk dari delusi. Sebenarnya kenapa hidup ini ada begitu banyak penderitaan? Para makhluk, kenapa ada begitu banyak jenis pengajar agama? Mengapa tidak harmonis? Sebenarnya jalan Dharma yang benar itu jalan yang bagaimana? Semoga orang-orang bisa mengerti jalan kebenaran sejati yang mendasari kehidupan. Oleh karena itu, saya berharap pandangan sesat semua makhluk dapat dilenyapkan. Sejak lahir, para makhluk terus mengalami delusi dan rintangan. Ada pembagian 4 kasta, yakni rintangan dari delusi. Sama-sama manusia, mengapa harus ada diskriminasi yang demikian? Mengapa mereka disebut kasta bangsawan? Mengapa mereka disebut kasta rendah? Mengapa jalan yang dilewati oleh kasta rendah, kasta bangsawan tidak akan menginjak jalan yang telah dilewati oleh kasta rendah?
Demikian mengucilkan kasta rendah dan menyebut mereka sebagai kaum rendah. Sebenarnya mereka juga manusia. Mengapa mereka disebut kasta bangsawan? Sejak lahir mereka telah disebut kasta bangsawan. Mengapa? Sama-sama mengalami proses lahir, tua, sakit dan mati. Sama-sama memiliki berbagai macam kegelapan batin dan noda batin. Karena keinginan mereka sama-sama penuh penderitaan. Mengapa mereka disebut kasta bangsawan? Setelah orang meninggal dunia, sama-sama menjadi tumpukan tulang. Dalam proses setelah mati dan menjadi tulang, tubuh kita membusuk, membau, dan sebagainya. Bukankah ini berarti tubuh kita adalah sama? Mengapa harus adanya diskriminasi yang demikian? Para makhluk mengalami kesulitan. Mereka terpengaruh oleh kegelapan batin, pandangan sesat, dan sebagainya. Demikian mengacaukan mereka, sehingga menyebabkan para makhluk menderita, tanpa memandang apakah mereka kasta bangsawan atau kasta rendah. Sehingga beliau membangkitkan 4 ikrar agung, bertekad untuk menyelamatkan semua makhluk dalam kesulitan. Para makhluk telah terjebak, tidak dapat terlepas dari pembagian 4 kasta ini, tidak dapat terbebas dari proses lahir, tua, sakit, dan mati, tidak dapat terbebas dari nafsu keinginan dan berbagai macam noda batin, tidak dapat menerobos dari pandangan sesat untuk mencari jalan yang benar, sehingga beliau berikrar. Dia telah membangun ikrar, pasti akan mengejar kebenaran sejati, sehingga beliau membangkitkan 4 ikrar agung. Kita semua seharusnya sudah memahami bahwa para makhluk yang jumlahnya tak terhingga bertekad menyelamatkan mereka semua. Maksudnya, para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, meskipun secara umum di seluruh dunia yang sedemikian besar, setiap orang masih belum terlepas dari malapetaka akibat terbelenggu oleh delusi. Terhadap para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, bertekad menyelamatkan mereka semua. Selanjutnya, bertekad untuk menghapus rintangan dari delusi pada semua makhluk. Membangkitkan 4 ikrar agung juga dikatakan kerisauan batin yang tiada akhir, bertekad menghilangkannya seketika. Kita harus pergi menyelamatkan para makhluk untuk melepaskan ikatan kesulitan para makhluk. Kita sendiri terlebih dahulu harus melepaskannya. Harus ada penerobosan jika kita sendiri belum bisa melepaskannya. Dan tidak ada penerobosan, tetap saja kita akan terlibat dalam masalah. Akan terbelenggu dalam masalah duniawi dan dalam masalah sistem kasta, sehingga kerisauan dan kegelapan batin masih terperangkap dalam diri kita. Maka kita sendiri harus terlebih dahulu ada penerobosan, barulah kita dapat menyelamatkan para makhluk. Maka kerisauan batin yang tiada akhir bertekad menghilangkannya seketika. Demi untuk menyelamatkan para makhluk, kita harus menunjukkan bahwa kita sudah meninggalkan kerisauan batin ini. Setelah kita sendiri menghilangkan kerisauan batin, barulah mempunyai metode untuk membimbing para makhluk agar kerisauan batin dapat dihilangkan. Metode apa yang dapat kita gunakan untuk menghilangkan kerisauan? Yaitu pintu dharma yang tiada terkira, bertekad menguasai semua, karena terdapat banyak aliran kepercayaan di India, tidak memungkinkan untuk berbagai macam aliran kepercayaan berkumpul menjadi satu jalan pencerahan yang jelas. Berharap setiap orang memiliki satu jalan pencerahan yang tepat. Oleh sebab itu, bertekad untuk mengakhiri pandangan sesat pada semua makhluk. Pertama, kita harus berikrar, mempelajari pintu dharma yang tiada terkira, bertekad menguasai semua, mencari kebenaran, dan memperluas prinsip-prinsip. Kita harus bersungguh hati meninjau, menghayati. Setelah kita mengerti terhadap berbagai jenis aliran kepercayaan, barulah kita dapat memilih satu jalan yang tepat, yaitu jalan pencerahan, jalan Bodhi, sehingga dikatakan bertekad untuk mengakhiri pandangan sesat pada semua makhluk. Masing-masing kita harus berikrar untuk mempelajari pintu dharma yang tiada terkira, bertekad menguasai semua,
kita harus bersungguh hati meninjau, bertekad membebaskan para makhluk dari roda penderitaan. Roda penderitaan ini melalui 6 alam kehidupan. Para makhluk di luar kendali diri mereka sendiri, mengikuti karma mereka dalam 6 alam kehidupan ini, melalui 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Demikian terus berputar. Sang Buddha ingin membantu para makhluk semuanya terbebas dari roda penderitaan ini, bertumimbal lahir di roda penderitaan dari 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Inilah sebelum Sang Buddha mencapai kebuddhaan. Beliau memutuskan dan berikrar bahwa harus tercapai sebersih niat yang timbul ini disebut sebagai 4 ikrar agung. Demikian besar ikrar ini, menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam dharma. Ini namanya ikrar agung, ikrar yang sangat besar. Tidak akan menyerah sebelum mencapai kebuddhaan. Inilah 4 ikrar agung. Kita semua saat melatih diri harus membangun tekad, harus ada ikrar agung ini dan bukan demi diri sendiri. Maka kita meninggalkan keluarga yang kita cintai demi semua makhluk di dunia ini, memikul tanggung jawab misi Tathagata. Misi Tathagata adalah memikul tanggung jawab demi semua makhluk di dunia ini. Ini adalah manusia agung, salah satu di antara 10 gelar Buddha, yaitu Purusadamya Saranti, yang mengendali dan membina. Ini adalah manusia agung terhadap makhluk yang berbeda. Beliau dapat menggunakan ajaran kebenaran sejatinya untuk menaklukkan kerisauan dan kebodohan yang tak terhingga dari para makhluk. Ini adalah manusia agung dan juga disebutkan sebagai Purusadamya Saranti yang mengendali dan membina. Ini adalah tekad hati Sang Buddha demi semua makhluk. Karena kita sudah mempelajari ajaran Buddha, tentu saja kita harus meneladani tekad hati Buddha, meneladani sebersih niat dari keteguhan hati Buddha. Dari awal sampai akhir tetap sama. Kalpa sebanyak butiran debu, sejak masa tanpa awal, sebersih niat tekad, hatinya tetap sama sampai saat ini. Menunjukkan wujud di dunia ini, lahir di dunia ini, kemudian menunjukkan wujud pencapaian kebuddhaan di dunia ini. Ini adalah ikrar agung Sang Buddha. Beliau mencapai kebuddhaan dan memasuki parinirwana. Apakah ini sudah berakhir? Masih belum. Karena masih banyak sekali makhluk hidup yang belum terselamatkan. Sejak kalpa sebanyak butiran debu, masa tanpa awal, selama beberapa kehidupan tetap sama. Jadi, 4 ikrar agung adalah ikrar agung semua Buddha. Saya sudah berkali-kali mengatakan ini sebelumnya. Setiap Buddha datang ke dunia dengan ikrar agung yang sama, yaitu 4 ikrar agung. Tentu saja masih ada Buddha yang memiliki ikrar bersifat khusus. Ikrar bersifat khusus, Buddha Amitabha memiliki 48 ikrar. Buddha Sakyamuni memiliki 4 ikrar agung, ditambah dengan 4 batin tak terhingga. Cinta kasih, belas kasih, sukacita, keseimbangan batin untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Jadi dari sejak kalpa masa tanpa awal sebelumnya, Buddha Mahabhisna Janabibu duduk di singgasana. 16 pangeran berlanjut sampai sekarang. Semua pangeran telah mencapai kebuddhaan. Mereka tidak hanya telah mencapai kebuddhaan, tetapi juga sama sejak masa kalpa sebanyak butiran debu. Mereka telah menyelamatkan para makhluk. Maka dikatakan bab perumpamaan kota gaib. Terdapat begitu banyak, melewati kalpa miliaran koti tak terhingga, miliaran koti negeri, masa waktu yang tak terhingga ini, negeri tak terhingga. Ikrar ini dimiliki oleh semua Buddha. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Melewati puluhan juta koti negeri, mencari cahaya dan sama-sama menjejakinya. Kemungkinan besar adalah Buddha muncul di dunia untuk menyeberangkan dan membebaskan para makhluk yang menderita. Pada ketika itu, 5 juta
Koti Raja Dewa Brahma ini beserta istana-istana mereka masing-masing menggunakan jubahnya untuk diisi dengan bebungaan surgawi. Bersama-sama pergi menuju ke penjuru barat laut untuk menyelidiki tanda ini. Dikutip dari Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Apakah semua masih ingat? Raja Brahma dari penjuru mana yang datang? Tenggara. Benar tidak? Itu adalah penjuru tenggara. Jadi mereka pergi ke penjuru barat laut mencari sumber cahaya ini, karena mereka telah menentukan bahwa pasti Buddha yang muncul di dunia ingin memutar roda Dharma Agung. Jadi mereka tidak takut susah. Dalam waktu yang begitu panjang, ruang untuk datang ke tempat di mana ada sinar cahaya Buddha. Tempat sumber cahaya ternyata adalah Buddha Mahavishna Janabibhu, duduk di tempat pencapaian pencerahan. Di tempat ini mengeluarkan sinar. Jadi, naskah sutra mengatakan demikian. Melihat Tathagata Mahavishna Janabibhu berada di Bodhimanda, duduk di atas singgasana, singa di bawah pohon bodhi. Para dewa, Raja Naga, Gandharva, Kinara, Mahoraga, manusia dan bukan manusia mengelilinginya dengan penuh hormat. Ketika Raja Dewa Brahma dari penjuru tenggara tiba, sudah ada begitu banyak dewa, naga, 8 kelompok dewa dan naga semuanya mengelilingi tempat ini. Ini adalah para Raja Dewa Brahma dari penjuru tenggara. Ketika tiba, fenomena tersebut sangat agung. Juga melihat naskah sutra berikutnya mengatakan, serta melihat 16 orang pangeran memohon pada Buddha untuk memutar roda Dharma. Kemudian para Raja Dewa Brahma bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha, mengitarinya sebanyak 100.000 kali dan menaburkan bebungaan surgawi di atas Buddha. Dikutip dari Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Selain melihat para dewa dan Raja Naga pelindung Dharma yang mengelilingi Buddha Mahavishna Janabibhu, pada saat yang sama Raja Dewa Brahma juga melihat 16 orang pangeran yang sedang memohon kepada Buddha untuk memutar roda Dharma. Kita perlu mengulas naskah ini kembali. Dahulu pada kalpa sebanyak butiran debu pada 3.000 dunia terdapat Buddha Mahavishna Janabibhu. Buddha Mahavishna Janabibhu adalah Buddha dari masa tanpa awal. Buddha ini, sebelum Buddha itu meninggalkan kehidupan berkeluarga, punya 16 orang pangeran. Setelah Buddha Mahavishna Janabibhu mencapai pencerahan sempurna, 16 orang pangeran juga bersama-sama meninggalkan kehidupan berkeluarga. Karena mereka masih di bawah umur, maka mereka disebut sebagai Sramanera. 16 Sramanera. Dahulu pada kalpa sebanyak butiran debu pada 3.000 dunia terdapat Buddha Mahavishna Janabibhu. Sebelum Buddha itu meninggalkan kehidupan berkeluarga, punya 16 orang pangeran. Setelah Buddha Mahavishna Janabibhu mencapai pencerahan sempurna, ke-16 orang pangeran semuanya meninggalkan kehidupan berkeluarga untuk menjadi Sramanera. Mereka mendengarkan ajaran 3 kendaraan dari Buddha dan mulai membangkitkan tekad kendaraan besar. Kemudian memohon pada Buddha agar membabarkan Dharma menakjubkan dari kendaraan besar dan mendengarkan Buddha membabarkan Sutra Teratai. Mereka mendengarkan ajaran 3 kendaraan dari Buddha dan mulai membangkitkan tekad kendaraan besar. Setelah 16 Sramanera ini meninggalkan kehidupan berkeluarga, mereka juga mendengarkan ajaran 3 kendaraan yang diajarkan Buddha. Ada Sravaka, ada Pratekya Buddha. Mereka merasa bahwa yang paling penting ada pula kendaraan bodhisattva. Prinsip dasar dari kendaraan bodhisattva, apa yang menjadi sumber dari prinsip kebenaran ini, bagaimana mereka bisa menapaki jalan bodhisattva. Sehingga 16 Sramanera memohon kepada Buddha untuk memutar roda Dharma Agung. Memutar roda Dharma Agung yaitu ajaran kendaraan besar yang menakjubkan, yakni Sutra Teratai. 16 Sramanera memohon Dharma sehingga Buddha mulai mengajari mereka dan mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh.
Buddha Mahabhisna Janabibu membabarkan Sutra Teratai. Berapa lama waktunya? 8.000 kalpa. Buddha Sakyamuni membabarkan Sutra Teratai selama 7 tahun. Namun Buddha Mahabhisna Janabibu membabarkan Sutra Teratai selama 8.000 kalpa. Betapa panjangnya waktu ini. Setelah selesai membabarkan Sutra Teratai, Buddha memasuki kediaman dari keheningan. Buddha membabarkan Sutra Teratai selama 8.000 kalpa, kemudian memasuki kediaman dari keheningan. Selama 84.000 kalpa memasuki samadhi tanpa gangguan. Pada ketika ini, 16 orang pangeran masing-masing menaiki singgasana Dharma dan membabarkan ulang Sutra Teratai selama 84.000 kalpa kepada 4 kelompok murid. Sekarang masing-masing dari mereka telah mencapai kebudaan dan menjadi tathagata pada 8 penjuru. Setelah selesai membabarkan sutra, melewati 8.000 kalpa, selesai membabarkan sutra, mulai memasuki keheningan seperti Buddha Sakyamuni. Setelah selesai membabarkan sutra makna tanpa batas, mulai bermeditasi dan memancarkan cahaya. Ini adalah Buddha Sakyamuni yang di dunia saha, tetapi sekarang yang dibahas di sutra adalah tentang Buddha Mahabhisna Janabibu. Buddha Sakyamuni mengulas kembali era Buddha Mahabhisna Janabibu. 8.000 kalpa setelah selesai membabarkan Sutra Teratai, memasuki kediaman dalam keheningan. Duduk samadhi dalam waktu berapa lama? Selama 84.000 kalpa, memasuki samadhi dalam keheningan. Menggunakan waktu yang begitu lama memasuki samadhi. 84.000 kalpa, waktu yang sangat panjang. Sebenarnya adalah 16 orang pangeran masing-masing menaiki singgasana Dharma. 16 orang pangeran ini pergi ke negeri-negeri di 8 penjuru untuk membabarkan Dharma. Semua pergi membabarkan Dharma. Ada 84.000 kalpa, waktu yang begitu panjang, membabarkan ulang Sutra Teratai kepada 4 kelompok murid. 4 kelompok murid adalah 2 kelompok murid yang meninggalkan kehidupan berkeluarga, 2 kelompok murid berumah tangga, membabarkan ulang Sutra Teratai kepada 4 kelompok murid. Sekarang 16 pangeran ini masing-masing telah mencapai kebudaan. Tersebar di 8 penjuru dan telah mencapai kebudaan, dengan mengendarai Dharma sejati dan mencapai kebudaan. Sejak kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya, 16 pangeran melalui waktu yang begitu panjang, mereka mendengarkan Sutra Teratai, dengan waktu yang lebih panjang untuk membabarkan kembali Sutra Teratai. Buddha Mahabhisna Janabibu membabarkan selama 8.000 kalpa, 16 pangeran perlu membabarkan selama 84.000 kalpa, maka dikatakan untuk mengungkapkan prinsip sejati Dharma, Buddha Mahabhisna Janabibu membabarkan selama 8.000 kalpa. 16 pangeran perlu menggunakan waktu selama 84.000 kalpa untuk membabarkan Sutra Teratai. Dapat dilihat bahwa Buddha membabarkan selama 7 tahun. Kita makhluk awam membantunya menjelaskan, sehingga semua dapat memahami dan terserap ke dalam batin. Diperlukan waktu berapa lama? Buddha dari kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya seperti ini. Sekarang Buddha Sakyamuni lahir di dunia ini. Usia di dunia pendek, oleh itu menggunakan waktu selama 7 tahun membabarkan Sutra Teratai, juga termasuk waktu yang sangat panjang. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Setiap Buddha membabarkan di dunia, waktu dan tempat yang berbeda. Maka Buddha Sakyamuni di dunia saha kita ini mengulas kembali masa dahulu, tentang masa 16 pangeran, termasuk para Raja Dewa Brahma yang datang mencari cahaya. Sebenarnya cahaya tersebut sumber cahaya, menunjukkan kebenaran sejati. Sumber daripada kebenaran sejati terletak pada Buddha Mahabhisna Janabibu. Orang yang mewariskan keberadaan sejati adalah 16 pangeran. Meneruskan tekad ayahnya, kita juga harus meneruskan tekad guru kita, bagaikan ayah dan guru. Sang Buddha bagaikan sesepuh agung yang maha sadar, sesepuh agung. Pada bab perumpamaan, kita sudah membabarkan dengan sangat jelas
Bab keyakinan dan pemahaman juga sangat jelas. Sang Buddha bagaikan ayah dan guru. Demikian terus diwariskan. Naskah sutra berikutnya lanjut mengatakan, kemudian para Raja Dewa Brahma bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha, mengitarinya sebanyak 100.000 kali. Ketika para Raja Dewa Brahma bertemu Buddha, mereka memberi hormat dan mengitari Buddha. Di tempat tersebut, melihat 16 pangeran telah berada di sana, memohon Sang Buddha memutar roda Dharma. Di saat bersamaan, para Raja Dewa Brahma dengan hormat bernamaskara, dengan hormat mengelilingi. Hal ini menunjukkan tata cara memberi hormat dan bernamaskara kepada Sang Buddha. Mengelilingi dari depan dan belakang, menaburkan bebungaan surgawi di atas Buddha. Bunga surgawi sepanjang jalan terus menebarkan bunga, ditebar sampai ke tempat pencapaian pencerahan Bodhimanda. Menebar bunga dari tempat yang paling tinggi, memuliakan tempat pencapaian pencerahan, menaburkan bunga sebagai persembahan kepada Buddha, menunjukkan kondisi dari Sang Buddha. Benar, kita semua dengan membawa sebersih niat pikiran yang baik dan tulus, sebersih niat pikiran yang baik inilah yang menarik orang-orang, menimbulkan sebersih niat pikiran yang baik dan penuh rasa hormat untuk mempelajari Dharma sejati dari Sang Buddha. Datang untuk mendengar dan menghirup Dharma sejati Sang Buddha. Setiap orang bersatu hati. Selanjutnya, naskah sutra berkata demikian. Bunga yang ditaburkan setinggi Gunung Semeru serta menggunakannya sebagai persembahan pada Buddha dan pohon Bodhi. Sehabis mempersembahkan bunga, masing-masing mempersembahkan istananya kepada Buddha itu. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Kondisinya sama dengan ketika Raja Dewa Brahma dari penjuru timur tiba, menaburkan bunga setinggi Gunung Semeru, juga memberi persembahan kepada pohon Bodhi. Tata krama saat tiba adalah sama, sehingga terkumpul sangat banyak. Demikian, menabur bunga ini adalah menunjukkan benih baji dan niatan baik. Maka semakin banyak yang terakumulasi, maka memberi persembahan pada pohon sebagaimana terhadap Buddha. Bunga yang ditaburkan setinggi Gunung Semeru serta menggunakannya sebagai persembahan pada Buddha dan pohon Bodhi. Bunga yang ditaburkan setinggi Gunung Semeru artinya terkumpul sangat banyak. Memberi persembahan pada pohon sebagaimana terhadap Buddha menunjukkan hutan dari faktor pencerahan. Memberi persembahan kepada pohon layaknya kepada Buddha, karena Buddha melatih diri dengan berdiam dan tenang di bawah pohon, kemudian mencapai pencerahan dan membabarkan Dharma. Maka tempat di bawah pohon merupakan sandaran bagi Buddha. Maka memberi persembahan kepada pohon layaknya Buddha, sehingga saat memberi persembahan kepada Buddha, pada saat yang sama juga memberi persembahan kepada pohon, ini menunjukkan hutan dari ranting pencerahan. Setelah memahami semua pohon ibarat sumber dari prinsip, ada daun pohon, ranting pohon, akar pohon, dan batang pohon, demikian menyatu dengan tanah. Ini menunjukkan akar pencerahan yang mendalam. Menggunakan demikian untuk mengungkapkan sehabis mempersembahkan bunga, masing-masing mempersembahkan istananya kepada Buddha itu, mengikhlaskan istana dari harta surgawi yang dikendarai untuk dipersembahkan kepada Tathagata. Inilah praktek Dharma yang besar. Bahkan barang yang dibawa semuanya adalah untuk dipersembahkan kepada Buddha. Ini adalah menggambarkan niatan hati. Banyak orang juga mengatakan, Master, sekarang kami juga akan sangat rajin bekerja. Uang yang dihasilkan akan bisa membantu Master berbuat kebajikan. Apa yang dikatakan benar juga. Semua orang memiliki tekad demikian. Jika tekad ini teguh, orang yang kaya di dunia membantu orang yang miskin. Ini bukankah Sang Buddha membimbing yang kaya menolong yang miskin? Tanpa henti Buddha selalu membabarkan tentang perbuatan baik. Praktek 10 perbuatan baik terlahir di surga, mengajarkan kepada orang-orang kaya harus baik-baik.
memupuk kebajikan, mempraktekkan 10 perbuatan baik, masih harus menegakkan sila yang murni, melatih samadhi. Dengan sendirinya demikianlah di surga Brahma, terlahir di surga Brahma. Istana surga Brahma yang agung dipersembahkan kepada Buddha. Ini adalah mengekspresikan siklus kebajikan. Ini adalah semacam deskripsi, maksud dari sebuah perumpamaan. Ini menggambarkan praktek derma yang besar. Naskah sutra selanjutnya kembali mengatakan, seraya berkata demikian, sudi kiranya melihat pada kami dengan keibaan dan memberikan manfaat pada kami sekalian. Semua istana yang kami persembahkan sudi kiranya diterima. Pada ketika itu, para Raja Dewa Brahma di hadapan Buddha dengan satu hati dan satu suara berkata dalam bentuk syair. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Setelah memberi persembahan kepada Buddha, semua orang bersama-sama satu suara memohon kepada Buddha, sudi kiranya melihat pada kami dengan keibaan. Walaupun mereka semua adalah Raja Dewa Brahma, berkedudukan tinggi datang ke hadapan Buddha untuk memberi persembahan kepada Buddha, juga hendak memohon Dharma. Memberi persembahan kepada Buddha masih harus memohon keibaan Buddha. Mengapa harus iba? Karena mereka, para Raja Dewa Brahma, belum terlepas dari kelahiran dan kematian. Ketika berkah surgawi habis dinikmati, tetap akan terjerumus lagi. Jadi arah tekad mereka bukan hanya demi kenikmatan, berharap bisa memutus kelahiran dan kematian. Dharma ini harus memohon dari Buddha. Oleh karena itu disebut sudi kiranya Buddha menaruh iba. Seraya berkata demikian, sudi kiranya melihat pada kami dengan keibaan dan memberikan manfaat pada kami sekalian. Sudi kiranya Buddha melihat pada kami, membangkitkan kasih sayang dan belas kasih untuk memberi manfaat bagi kami dengan pahala kebajikan. Kiranya dapat melihat kami dengan keibaan dan memberikan manfaat pada kami sekalian. Untuk memberi manfaat pada kami, agar kita dapat memutuskan samsara, memahami fenomena dan prinsip, memutuskan noda batin, pandangan tentang kelahiran dan kematian di dalam batin ini, serta siklus bertumimbal lahir di masa mendatang. Semua ini harus dilenyapkan. Noda batin dan ketidaktahuan, konsep pemikiran tentang kelahiran dan kematian, semestinya harus memahami dengan tuntas prinsip kebenarannya. Jadi dikatakan, sudi kiranya Buddha melihat pada kami, membangkitkan kasih sayang dan belas kasih. Sudi kiranya Buddha melihat pada kami, menaruh iba pada kami, membuka dan menunjukkan dharma agung demi kami. Metode untuk mengakhiri samsara, untuk memberi manfaat bagi kami dengan pahala kebajikan. Dapat memberitahu kami lagi bagaimana membina diri ke dalam batin. Membina diri ke dalam adalah pahala, mempraktekkan keluar adalah kebajikan. Dalam batin kita, bagaimana kita melenyapkan ketidaktahuan dan noda batin ini. Terhadap luar, semestinya apa yang harus kita lakukan lagi, ini adalah menciptakan pahala kebajikan. Menaruh iba untuk memberi pengajaran kepada kami, dengan pahala kebajikan mengajarkan kita bagaimana membina diri ke dalam, mengajar kita bagaimana mempraktekkan keluar, demikian memberi manfaat bagi kita. Inilah mengajar dan membimbing. Jadi sering dikatakan, siapa yang melatih diri maka ia yang akan memperoleh hasilnya. Demikianlah memberitahu kalian semua, kalian yang melakukan, kalian yang bersumbangsi. Ini adalah pahala kebajikan kalian sendiri. Ini bukanlah melakukan untuk siapa. Benda materi adalah berdana, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Akan tetapi pahala kebajikan adalah manfaat bagi diri sendiri. Inilah manfaat mendengarkan dharma. Semua istana yang kami persembahkan sudi kiranya diterima. Seperti istana dari harta surgawi yang kami sekalian persembahkan, sudi kiranya Buddha berwelas asih dengan secara khusus menerimanya.
Selanjutnya, semua istana yang kami persembahkan sudi kiranya diterima, seperti istana dari harta surgawi yang kami sekalian persembahkan, seperti kita semua bersedia berdana dan merelakan. Sudi kiranya Buddha berwelas asih dengan secara khusus menerimanya, berharap kamu dari tinggi menuju ke bawah, demikian menerima pada ketika itu. Pada saat selesai menyampaikan, Raja Dewa Brahma selanjutnya di hadapan Buddha dengan satu hati dan satu suara berkata dalam bentuk syair, mulai mengulangi sekali lagi, menunjukkan satu niat pikiran, satu suara, bersama-sama melafalkan dalam bentuk syair, menandakan ketulusan mereka, berharap kita semua benar-benar harus bersungguh hati. Dharma sejak masa tiada awal, pada dasarnya sudah ada nilai kebenaran. Perlu adanya orang yang mewariskan Buddha Mahabhisna Janabibu, menandakan kita setiap orang memiliki semua sifat kebudayaan yang merupakan kebenaran sejati dalam alam semesta. Saya terus berulang mengatakan kepada semua orang kebenaran sejati ini. Kita masih dalam kebingungan, sehingga perlu adanya orang yang mewariskan, membabarkan untuk kita dengar seperti Buddha Sakyamuni. Sejak masa 16 pangeran mulai menyebarluaskan Dharma. Demikian juga Buddha Sakyamuni atau Buddha Amitabha dan lainnya. Mereka sejak masa tiada awal, kebenaran sejati ini mulai terus diwariskan. Demikian juga, mereka juga memiliki sifat hakiki tatata dalam batin mereka, telah memahami, telah tersadarkan. Kita juga memiliki sifat hakiki tatata kita, tetapi kita masih belum tersadarkan. Sehingga kita melalui orang yang telah tersadarkan, dibimbing secara sadar dan sistematis. Perlu berapa lama? Sama, juga perlu waktu yang lama. Pada naskah sutra bagian ini, kita dapat melihat Buddha Mahabhisna Janabibu hanya membabarkan satu sutra teratai. Sudah melewati 8.000 kalpa, 16 Sramanera mengulangi, menghabiskan waktu 84.000 kalpa dalam waktu yang demikian lama. Apalagi sampai kita sekarang ini, kita harus membabarkan berapa lama baru bisa selesai. Kita harus mendengar berapa lama baru dapat terserap ke dalam batin dan tersadarkan. Ini tergantung pada diri kita sendiri. Apakah senantiasa lebih bersungguh hati?